Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nuria Mulyadi dengan NIM 2550191032. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai analisis kualitatif kation dan anion dengan fokus utama pada integrasi dan analytical chemistry atau GAC. Studi kasus yang diambil adalah pengujian senyawa murni kalium bromida atau KBr hingga deteksi cemaran logam tembaga pada Siprisia kunyit. Presentasi ini merujuk pada literatur utama yaitu Pharmacopeia Indonesia edisi 6. Sebelum masuk ke teknis analisis, kita harus memahami mengapa integrasi GAC itu penting. Di laboratorium, kita berkomitmen pada 6 pilar utama. Yang pertama, hemat energi, mengutamakan reaksi pada suhu ruang. Yang kedua, pengelolaan limbah, memisahkan limbah logam berat agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, alternatif aman, mengganti pelarut toksik seperti karbon tetraklorida atau CCl4 dengan pilihan yang lebih aman. Yang keempat, minimalis reagen berbahaya, menghindari penggunaan gas beracun. Yang kelima, skala semi mikro, memperkecil volume sampel dan reagen hingga kurang dari 1 ml. Yang keenam, kurangi tahapan, menyederhanakan prosedur untuk efisiensi. Sepanjang presentasi ini, mohon perhatikan ikon daun hijau yang menandakan penerapan prinsip GAC dalam prosedur kami. Subjek utama analisis kita adalah kalium bromida atau KBr. Secara kimia, KBr terdiri dari kation K+ dan anion Br-. Berdasarkan uji organoleptik, senyawa ini berbentuk kristal atau serbuk berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki rasa asin yang khas. Identitas fisik ini adalah langkah awal yang krusial sebelum masuk ke uji kimia. Untuk mengidentifikasi kation K+, kita melakukan uji nyala. Secara teoritis, saat ion kalium dipanaskan, terjadi eksitasi elektron yang kemudian memancarkan energi pada panjang gelombang 767–770 nm, menghasilkan warna lemayung atau ungu. Karena warna ini sering tertutup oleh emisi natrium yang berwarna kuning, kita menggunakan kaca kobalt biru sebagai filter. Metode ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah berbahaya. Dalam bagan pemisahan kation sistematik, mengapa K+ berada di golongan 5? Seperti yang terlihat pada diagram, K+ tidak mengendap saat ditambahkan reagen, golongan 1 hingga golongan 4, seperti HCl, H2S, atau amonium karbonat. Ia tetap berada dalam filtrat akhir. Prosedur ini kami rancang agar bersih dan meminimalkan residu limbah kimia yang tidak perlu. Selanjutnya, untuk mengonfirmasi keberadaan K+, kita bisa menggunakan 3 reagen. Namun, dalam semangat grand chemistry, kita melakukan evaluasi menggunakan Na-tetrapenilborat atau NaTBP, merupakan pilihan paling ideal karena lebih aman lingkungan dibandingkan reagen kobalt atau asam perklorat yang bersifat oksidator kuat dan korosif. Selain itu, kami menerapkan skala semi mikro kurang dari 0,5 ml untuk mengurangi volume limbah secara signifikan. Beralih ke anion, bromida masuk dalam golongan halida. Pada tabel perbandingan, kita bisa melihat bahwa ion Br jika direaksikan dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan kuning pucat. Endapan ini memiliki karakteristik unik, sedikit larut dalam amonia encer namun larut sempurna dalam amonia pekat. Di sini, protokol GAC kami mewajibkan mengumpulkan limbah perak Ag secara terpisah untuk didaur ulang, bukan dibuang ke wastafel. Uji konfirmasi selanjutnya menggunakan prinsip reaksi redoks. Pada uji air klor, bromida teroksidasi menjadi bromin Br2 yang masuk ke lapisan organik dan mengubah warnanya menjadi oranye kecoklatan. Penerapan GAC di sini adalah mengganti pelarut karsinogenik seperti kloroform dengan N-heksan atau etil asetat yang jauh lebih aman bagi praktikan dan lingkungan. Bagaimana jika sampelnya kompleks, misalnya campuran KBr dan NaCl dan CuSO4?
Disinilah intervensi GAC paling krusial dilakukan. Pada praktik lama, pemisahan tembaga menggunakan gas H2S yang sangat beracun. Dalam praktik GAC, kita menggantinya dengan tioacetamid. Tioacetamid menghasilkan gas H2S secara perlahan dan terkontrol di dalam larutan, sehingga meningkatkan keamanan udara di dalam laboratorium secara signifikan. Kesimpulannya, analisis kualitatif KBR dapat dilakukan secara akurat sekaligus bertanggung jawab. Kation K+ dikonfirmasi melalui uji nyala ungu dan reagen NaTPB yang ramah lingkungan. Anion bemin diidentifikasi melalui pembentukan endapan perak bromida dan reaksi redoks dengan pelarut organik yang aman. Dengan mengintegrasikan prinsip Grand Analytical Chemistry, kita tidak hanya mendapatkan data yang akurat, tapi juga melindungi kesehatan praktikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, analisis cemaran tembaga CU pada kunyit. Kunyit secara organoleptik memiliki ciri khas berupa rimpang, kering, atau serbuk berwarna kuning-orange. Aroma aromatik yang kuat serta rasa pahit yang agak pedas, namun kunyit beresiko tercemar logam berat, tembaga akibat penggunaan pupuk, populasi tanah, hingga kontaminasi alat pengolahan. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 2020, batas aman cemaran tembaga dalam Simplicia Herbal adalah tidak lebih dari 50 ppm. Penting bagi kita untuk memastikan produk herbal tetap aman dikonsumsi. Sebelum dilakukan pengujian, sampel kunyit harus melalui tahapan persiapan atau destruksi. Ada dua metode yang dibandingkan di sini. Yang pertama, destruksi basah atau wet digestion, menggunakan oksidasi asam kuat seperti HNO3 dan H2SO4 pekat. Meskipun efektif, metode ini memiliki risiko berbahaya tinggi karena sifat korosif asam pekat dan menghasilkan limbah cair yang banyak. Yang kedua, destruksi kering atau dry icing. Sampel dipanaskan dalam tanur pada suhu 450 sampai 550 derajat Celcius hingga menjadi abu. Dalam perspektif Grand Chemistry, destruksi kering lebih dipilih karena lebih ramah lingkungan, meminimalkan penggunaan asam kuat dan limbah cair yang dihasilkan sangat sedikit. Dengan catatan penting, suhu tidak boleh melebihi 650 derajat Celcius agar analit tembaga tidak menguap. Setelah mendapatkan filtrat hasil destruksi, kita melakukan deteksi visual. Jika terdapat ion Cu2+, filtrat biasanya menunjukkan nuansa biru kehijauan. Untuk memperkuat bukti, kita melakukan 3 uji utama. Yang pertama, uji NaOH dengan 2M, menghasilkan endapan biru CuOH2 yang jika dipanaskan akan berubah menjadi hitam CuO. Yang kedua ada uji amonia NH3 berlebih. Ini adalah reaksi yang sangat spesifik, di mana larutan akan berubah menjadi warna biru tua atau violet pekat karena pembentukan kompleks CuNH342+. Yang ketiga ada uji kalium perosianida menggunakan reagen K4FeCN6 yang menghasilkan endapan merah coklat yang sangat sensitif. Perlu diingat, limbah sianida ini beracun dan harus dikelola secara khusus. Untuk konfirmasi lebih lanjut, kita bisa menggunakan uji NADDTC. Reagen ini sangat sensitif dan selektif, menghasilkan endapan kuning coklat pada pH 5. Sesuai dengan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC, kita juga melakukan substitusi reagen menggunakan gas H2S murni yang sangat beracun dan berbahaya jika terhirup. Kita menggunakan tioacetamid. Tioacetamid akan melepaskan H2S secara perlahan dalam larutan untuk membentuk endapan hitam CuS. Hal ini jauh lebih aman bagi praktikan di laboratorium. Kesimpulannya, kadar tembaga pada kunyit harus di bawah 50 ppm sesuai standar Farmakope Indonesia. Destruksi kering adalah pilihan yang paling aman dibandingkan destruksi basah. Kehadiran Cu2+
dapat diidentifikasi secara akurat melalui perubahan warna spesifik dengan amonia biru tua, kalium perosianida merah coklat, dan tioasetamid hitam. Penerapan prinsip Grand Chemistry terwujud dengan menggunakan tioasetamid sebagai pengganti gas H2S untuk menjaga keamanan kerja dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.